Timnas Indonesia direncanakan hadapi Rusia dalam laga uji coba September 2025. Peluang strategis atau tantangan berat. Kabar mengenai rencana pertandingan uji coba antara Timnas Indonesia dan Timnas Rusia pada September 2025 tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Meski belum ada konfirmasi resmi dari PSSI, wacana ini telah mencuat sejak pernyataan Wakil Perdana Menteri Rusia, Denis Manturov, yang mengungkapkan keinginan menggelar laga persahabatan dengan Indonesia. Denis Manturov menyatakan bahwa pertandingan persahabatan antara Rusia dan Indonesia merupakan bagian dari agenda penting mendatang. Pernyataan ini disampaikan melalui media Rusia Sport Express, yang kemudian dikutip oleh berbagai media Indonesia. Rusia yang saat ini menghadapi sanksi dari UEFA dan FIFA akibat konflik geopolitik, tampaknya berusaha menjalin hubungan melalui jalur diplomasi olahraga. Menghadapi Indonesia, negara dengan populasi besar dan pengaruh signifikan di Asia Tenggara, dapat menjadi langkah strategis untuk memperluas jaringan persahabatan di kancah internasional. PSSI melalui perwakilan tim komunikasi menyatakan bahwa hingga saat ini belum menerima undangan resmi dari Federasi Sepak Bola Rusia terkait rencana pertandingan tersebut. Mereka menegaskan bahwa belum ada kabar mengenai rencana menggelar pertandingan persahabatan antara tim nasional Rusia dan Indonesia. Namun, PSSI tidak menutup kemungkinan untuk menggelar laga tersebut, asalkan sesuai dengan jadwal dan agenda timnas Indonesia yang tengah fokus pada kualifikasi Piala Dunia 2026. FIFA Matchday pada September 2025 menjadi salah satu opsi waktu yang memungkinkan untuk mengadakan pertandingan ini. Menghadapi Rusia yang memiliki peringkat FIFA lebih tinggi dan pengalaman di level internasional, tentu menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Namun, laga ini juga memberikan peluang besar untuk mengukur kemampuan tim, terutama dalam menghadapi lawan dengan gaya permainan berbeda. Pelatih Patrick Kluivert dapat memanfaatkan pertandingan ini untuk menguji strategi dan formasi baru, serta memberikan pengalaman berharga bagi pemain muda dan naturalisasi yang tengah dipersiapkan untuk kompetisi internasional. Di media sosial, para supporter menyambut positif ke rencana uji coba ini. Mereka berharap pertandingan dapat digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan disiarkan secara langsung agar bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun, ada pula kekhawatiran mengenai dampak negatif jika timnas Indonesia mengalami kekalahan telak. Oleh karena itu, penting bagi PSSI dan tim pelatih untuk mempersiapkan skuad dengan matang dan menetapkan ekspektasi yang realistis. Rencana pertandingan uji coba antara timnas Indonesia dan Rusia pada September 2025 masih dalam tahap pembicaraan awal. PSSI menunggu undangan resmi dan akan mempertimbangkan kesesuaian jadwal sebelum memberikan konfirmasi. Jika terlaksana, laga ini dapat menjadi momentum penting bagi timnas Indonesia untuk meningkatkan kualitas permainan dan memperluas jaringan diplomasi olahraga. Namun, persiapan yang matang dan komunikasi yang transparan dengan publik menjadi kunci sukses dalam menghadapi tantangan ini. Dan berikut overview kekuatan timnas Indonesia melawan timnas Rusia. Yang pertama, dari aspek peringkat FIFA. Saat ini timnas Indonesia menempati peringkat 123 dunia, sedangkan timnas Rusia menempati peringkat 35 dunia. Lalu dari aspek kepelatihan, saat ini timnas Indonesia dilatih oleh pelatih Patrick Kluivert dari Belanda, sedangkan timnas Rusia dilatih oleh Valery Karpin dari Rusia. Lalu dari aspek gaya bermain, timnas Indonesia yang dilatih Patrick Kluivert menerapkan taktik atau strategi total football, sedangkan dari timnas Rusia cenderung lebih mengutamakan fisik yang kuat, defensif yang solid, dan transisi yang cepat. Lalu dari aspek pemain bintang, saat ini timnas Indonesia dihuni beberapa pemain bintang yang berkarir di Eropa, yaitu ada J.I.C. yang bermain di Italia, Kevin Dix yang bermain di Liga Denmark, dan Mads Hilger yang bermain di Liga Belanda. Sedangkan dari timnas Rusia ada Alexander Golovin, Anton Miranchuk, dan Daler Kursyaev yang bermain di Liga Rusia. Lalu dari aspek kompetisi domestik, saat ini Liga 1 Indonesia berada di peringkat ke-25 di Asia. Sedangkan untuk Russian Premier League atau Liga Rusia berada di peringkat 26 Eropa.
Lalu dari aspek pencapaian tertinggi, sejauh ini prestasi tertinggi timnas Indonesia adalah lolos dari fase grup dan bermain di ronde 16 Piala Asia. Sedangkan timnas Rusia berhasil menjadi semifinalis Euro 2008 dan sudah sangat sering mengikuti kejuaraan Piala Dunia. Lalu dari aspek total nilai pasar, saat ini timnas Indonesia memiliki total nilai pasar sebesar 642,69 miliar. Sedangkan timnas Rusia sendiri memiliki nilai pasar sebesar 2.480,36 miliar. Lalu dari rata-rata usia, saat ini timnas Indonesia dihuni pemain dengan rata-rata usia 25,6 tahun. Sedangkan timnas Rusia tidak berbeda jauh dengan timnas Indonesia, yaitu 26,1 tahun. Lalu untuk rata-rata tinggi badan, pemain timnas Indonesia memiliki rata-rata tinggi badan sebesar 185 cm. Sedangkan timnas Rusia memiliki rata-rata tinggi badan yang lebih tinggi, yaitu 190 cm. Kemudian dari aspek mental bertanding, timnas Indonesia cenderung masih naik turun secara global. Sedangkan timnas Rusia cenderung lebih stabil karena terbiasa melawan tim yang lebih kuat. Dan dari aspek kelebihan utama, timnas Indonesia memiliki semangat juang yang tinggi, sedangkan timnas Rusia memiliki organisasi pertahanan dan pengalaman yang lebih banyak. Lalu dari aspek kelemahan utama, dari timnas Indonesia masih kurang konsisten dalam setiap pertandingan demi pertandingan. Sedangkan timnas Rusia mengalami kurangnya eksposur global karena terkena sanksi FIFA. Kesimpulannya, peringkat FIFA menunjukkan kesenjangan level yang cukup besar. Timnas Rusia unggul dalam pengalaman dan infrastruktur, sedangkan Indonesia berkembang pesat dalam talenta muda dan reformasi PSSI. Rusia masih dalam posisi terbatas untuk ikut turnamen resmi UEFA atau FIFA, tetapi tetap aktif menjalin laga uji coba. Uji coba ini mempertemukan tim yang sedang membangun reputasi, yaitu timnas Indonesia, dengan tim yang sedang mempertahankan eksistensi global, yaitu timnas Rusia. Bagi Indonesia, laga ini adalah kesempatan untuk belajar. Bagi Rusia, ini adalah momen strategis untuk tetap relevan secara internasional. Bagi keduanya, ini adalah panggung pembuktian bahwa sepak bola bisa menyatukan meski berada di tengah tantangan yang berbeda.